Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Iya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Sabirani dari Fani, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Sedang melakukan praktik klinik di Puskesmas Cipondo. Benar dengan Bapak Darso? Bapak boleh perkenalan dulu nama lengkap Bapak siapa? Darso Surja. Darso Surja ya. Iya. Tanggalnya berapa Pak? 17 Agustus 17 Agustus 65. 65 ya. Iya. Bapak di rumah sendiri atau ada keluarga lainnya Pak? Berdua Berdua. sama istri. Boleh panggil istri Bapak nggak? Di sini Ada di belakang nih, Bu. Nggak perlu panggil ya. Iya. Bu. Bu. Sini, Bu. Ini ada tamu, Bu. Iya. Perkenalkan saya Sabira, Ibu, iya. mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang lagi praktik Oh, iya. ini. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Ibu siapa? Ibu Aningsih. Ibu Indonesia ya. Iya. Tanggal lahirnya Bapak Ibu? 15 Januari 15 Januari tahun 70. tahun 70. Bapak Darso sama Ibu Indonesia senangnya dipanggil apa nih? Kalau saya dipanggilnya Bapak Darso biasa. Darso. Kalau istri saya biasanya di lingkungan kita itu Ibu Ning. Kalau Ibu Ning, jadi Bapak Darso sama Ibu Ning ya. Betul. Sebelumnya gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, tapi kepala agak-agak pusing. Oh, suka pusing ya? Iya. Nah, terus kalau Ibu gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapaknya ada masih ada. Jadi Bapak dari Puskesmas Cipondo, Bapak Darso ini mengalami darah tinggi atau hipertensi, betul begitu Pak? Iya, kemarin pernah cek darah Kira-kira tekanan darahnya berapa ya Pak? 130 per 80. Oh, benar ya Ibu? Iya, benar iya. Benar ya Pak. Tujuan saya ke sini berdasarkan data dari Puskesmas saya ini ingin memberikan edukasi terkait penurunan tekanan darah yang Bapak alami. Jadi supaya Bapak nanti nggak pusing lagi gitu Pak. Iya. Dimana kalau misalnya kita diskusi kurang lebih 10-15 menit aja. Apakah iya. Bapak Ibu bersedia? Kalau bersedia. Di sini aja ya berarti ya. Jadi sebelum diskusi biar Bapak sama Ibu ada gambaran terkait tekanan darah atau disebut dengan hipertensi, saya bukakan dulu ya. Iya. Bapak Ibu bisa lihat. Gampang. Ya, udah Bu, udah selesai. Jadi Pak Darso sama Bu Ning setelah nonton video ini ada yang pengen kan Pak Ibu tahu nggak terkait tekanan darah atau hipertensi? Ada definisinya, pengertiannya. Tadi ada simpul malahnya Bu ya. Kalau misalnya Bapak udah saya jelasin secara singkat aja ya. Jadi tekanan darah itu merupakan peningkatan persisten tekanan darah sistolik lebih dari 120 dan tekanan darah diastoliknya itu lebih dari 80. Kayak tadi contohnya Bapak Darso tekanan darahnya 130 per 80 ya. Nah 130 itu tekanan darah sistolik, sedangkan yang bawahnya itu tekanan darah diastolik kayak gitu. Nah perlu diketahui bahwa tekanan darah tinggi ini atau hipertensi ini memiliki tingkatan atau juga disebut dengan klasifikasi hipertensi. Ada kalau misalnya orang normal biasanya tekanan darahnya itu kurang dari 120 per 80. Nah ada juga yang disebut dengan prahipertensi atau tekanan hipertensi yang mendekati penyakit hipertensi ini. Jadi penyakit ini yang mendekati hipertensi itu dari 120 sampai 129 itu tekanan sistoliknya, sedangkan tekanan diastoliknya itu kurang dari 80. Nah, hipertensinya itu ada dua, ada hipertensi 1 sama hipertensi 2. Hipertensi 1 itu di atas 130 sampai 139, sedangkan diastoliknya itu dari 80 sampai 89. Sedangkan kalau misalnya hipertensi tingkat 2 itu 100 di atas 190 sampai per 90, berarti 90 seperti itu. Nah, untuk faktor risiko hipertensi atau faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan proses terjadinya hipertensi itu ada yang dimodifikasi sama yang tidak dimodifikasi. Maksudnya ya, jadi maksudnya itu yang dapat dikendalikan gitu loh. Kayak misalnya yang faktor risiko yang dapat dimodifikasi itu contohnya kegemukan, merokok, terus juga stres, ada juga mengonsumsi alkohol, diet tinggi lemak, dan juga mengonsumsi garam yang berlebih seperti itu. Sedangkan kalau misalnya yang faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, contohnya usia. Nah, semakin meningkatnya usia itu semakin mudah terjadi hipertensi. Kemudian ada jenis kelamin. Nah, berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi bahwa jenis
sekali laki-laki itu lebih berisiko tinggi terkena hipertensi. Dan yang terakhir itu riwayat keluarga. Kalau misalnya keluarga misalnya bapaknya ibu ini punya riwayat hipertensi, nah ibu ini juga bisa kena kayak gitu. Sama di sini ada yang ditanyakan bapak ibu, nah hipertensi itu disebut juga dengan silent killer. Jadi silent killer ini kayak pembunuh diam-diam gitu, karena berdasarkan kasus-kasus yang pernah terjadi, orang menderita hipertensi ini tuh tanda gejala itu tidak muncul, tetapi sudah mengalami penyakit-penyakit penyerta lainnya kayak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh hipertensi gitu. Jadi tahu-tahu udah terdapat penyakit gitu kalau dia nggak tahu kalau dirinya itu terkena hipertensi seperti itu. Nah selanjutnya ada juga tanda gejalanya yang sering dirasakan orang-orang terkena hipertensi kayak bapak tuh sakit kepala, kemudian pusing, yang lebih parahnya lagi tuh sesak napas dan juga hidungnya berdarah seperti itu. Kayak mimisan gitu. Iya, karena pembuluh darah di hidungnya pecah gitu, karena tekanan darah yang terlalu tinggi ibu. Nah selanjutnya itu cara mengatasinya. Nah cara mengatasinya itu seperti olahraga, menurunkan berat badan. Tapi kalau pada dasarnya nggak usah menurunkan berat badan ya, karena badannya sudah berat badan sudah normal. Terus tidak mengonsumsi alkohol dan tidak merokok. Terus juga bisa menggunakan teknik relaksasi untuk menurunkan stres. Nah sampai sini ada yang ditanyakan? Itu yang teknik relaksasi itu kali ya? Iya. Saya belum paham ya. Iya. Minta Jadi dijelasin. ya, jadi di pertemuan kali ini saya akan menerangkan terkait teknik relaksasi kan. Jadi berdasarkan data dari puskesmas pada saat ini ya sering marah-marah ya, benar ibu? Kadang sih. Iya. Kadang. Katanya gara-gara ini ya, gara-gara kerja di rumah, jadi bawaannya marah-marah terus sering pusing, sering sakit kepala ya bu ya? Ya pak, benar? Nah, jadi di sini saya akan mengajarkan teknik relaksasi, yaitu teknik relaksasi nafas dalam atau disebut juga dengan tarik nafas dalam. Sebelumnya pada saat tahu nggak apa itu tarik nafas dalam? Menghirup udara dalam-dalam gitu kan. Iya betul sekali ya bu. Jadi teknik itu gampang banget dilakukan. Jadi kita tarik nafas dari hidung dalam-dalam, kemudian ditahan 3-5 menit. Setelah itu baru dihembuskan. Nah ini kegiatannya bisa dilakukan dengan memejamkan mata, merem, atau juga buka mata juga bisa. Nah kalau misalnya kita memejamkan mata atau buka mata, kita bisa mikir-mikir hal-hal yang positif. Nah ketika menghembuskan nafas pelan-pelan, kita buang tuh hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Nah gimana kalau misalnya kita coba bareng-bareng nih? Ya, boleh bu ya. Lumayan, kita tarik nafas 1, 2, 3. Kemudian tahan 3-5 detik. Hembuskan pelan-pelan. Baik. Nah sekarang coba ya Bapak Darso sama Guning sendiri nih berdua maksudnya. Sekarang coba ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Ih, keren banget, baru aja diajarin tentang teknik ini, udah keren banget nih. Nah gimana nih Bapak Ibu setelah kita berdiskusi perasaannya terkait teknik relaksasi nafas ini? Bapak nih terutama yang Iya, sekarang udah jelas ya hipertensi penyebabnya apa, kemudian upayanya untuk mengurangi itu apa. Dari tadi udah dijelaskan, dari video juga udah ya. Insya Allah saya nanti akan melaksanakan itu supaya nanti tensi darah saya ya walaupun tidak mendekati normal. Iya. Terima kasih ya. Iya betulnya buat ibu sama bapak, kalau misalnya saya ingetin lagi nih ya, kalau misalnya ke depan bapaknya kadang-kadang kalau marah-marah, ibu bisa ingetin bapak untuk melakukan teknik ini. Terus juga bapak secara pribadi bisa lah diinget-inget teknik ini ketika bapak sedang emosi atau lagi marah-marah gitu ya pak, biar tekanan darah bapak dan stres bapak menurun sehingga tekanan darah bapak menurun gitu. Gimana pak? Oke. Iya. Nah selanjutnya seminggu lagi saya akan datang ke sini lagi untuk mengecek kondisi bapak, ibu mungkin dan keluarga. Kalau misalnya ada anggota keluarga lainnya ya, selain itu juga saya akan mengecek latihan terkait teknik relaksasi nafas dalam ini. Baik, nanti waktunya minggu pagi ya, jam 9 minggu depan ya Pak. Iya. Nah selanjutnya mungkin karena waktunya sudah habis, terakhir ya Pak, saya pamit dulu. Semoga Bapak lekas sembuh 5 menit lagi ya Pak. Saya permisi dulu. Saya tunggu ya Bu, Iya, jangan Pak. lupa minggu depan Iya, kita makasih tunggu. ya, Dek, Terima ya. kasih ya. Sama-sama Pak. Hati di jalan.